Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam terhadap kita sehingga kita bisa dikasih umur yang panjang dan sehat walafiat seperti ini. Dan juga sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, pemegang kunci syafaatul uzma, pemegang kuncinya surga, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang seperti ini, Islam agamanya. Oleh karena itu, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 53020250024. Oke. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari refleksi ilmu tauhid yang dimana telah kami pelajari bersama teman-teman dalam satu semester ini. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Latif selaku pengampu mata kuliah ilmu tauhid ini, yang telah memberikan ilmunya, yang telah memberikan waktunya, yang telah memberikan kesabarannya terhadap kami. Ya mungkin kami belum memaksimalkan diri atas apa yang Bapak inginkan, tapi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak selama ini yang telah membimbing satu semester dengan penuh kesabaran, penuh ketekunan, telah meluangkan waktu, telah meluangkan ilmunya, memberikan ilmunya kepada kita sehingga kita jadi tahu, sehingga kita lebih wawasannya lebih tinggi, lebih lebar lagi dari asalnya kecil mungkin menjadi ada tambahan sedikit ataupun banyak. Dan juga saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak Abdul Latif, yang mana mohon maaf ini kami sebagai mahasiswa belum memaksimalkan diri terhadap apa yang diinginkan atau apa yang keinginan Bapak seperti apa. Kami mohon maaf sebesar-besarnya yang belum kami sampai kepada titik yang Bapak inginkan. Oke, di sini saya akan sedikit menyampaikan refleksi terkait mata kuliah ilmu tauhid gitu. Yang dimana ilmu tauhid ini sangat penting bagi mahasiswa umumnya, itu bagi seluruh umat muslim yang berbagai dunia. Karena ilmu tauhid ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami tentang ketauhidan. Karena ini tauhid itu mencakup atau melingkupi tentang keesaan Allah. Kita gak tahu, kita gak bakal paham atas keesaan Allah kalau kita tidak mempelajari ilmu tauhid disebutnya. Dan juga ilmu tauhid ini bisa untuk mendekatkan diri terhadap Allah, karena kita tahu bahwa tauhid ini perlu kita pahami, perlu kita pelajari juga gitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan refleksinya terkait selama ini saya pembelajaran di ilmu tauhid yang berbagai banyak materi gitu ya, yang saya tangkap, mungkin yang saya pahami dan yang saya ingat kayak gitu. Insya Allah saya ingat
beberapa hal, beberapa poin terkait ilmu tauhid ini. Kalau untuk semua itu mungkin jadi PR bagi saya. Mungkin di sini saya akan sedikit saja mengulas atau merefleksikan tentang ilmu tauhid ini, yang dimana ilmu tauhid ini memberikan pemahaman dasar tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta mengetahui posisi makhluk ciptaannya melalui pembahasan konsep tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Saya menyadari bahwa ilmu tauhid ini sangat perlu kita pahami, sangat perlu kita pelajari, karena ini memberikan pemahaman terhadap kita antara makhlukat sama Khalik, sang Khalik itu. Jadi kita harus paham, saya ini atau kita ini sebagai hamba. Kalau seorang hamba pasti ada pencipta, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ini harus diagungkan. Nah, maka dari itu ilmu tauhid ini sangatlah memberi kesan, sangatlah memberikan wawasan, sangat memberikan pemahaman yang luar biasa gitu, terhadap berbagai aliran pemikiran juga gitu. Kan di dalam ilmu tauhid itu ada beberapa aliran yang pernah kita bahas juga, bahwasanya di dalam aliran-aliran tersebut seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, Jabariyah, Qadariyah, ini juga memberikan kita ilmu, memberikan kita pemahaman bahwasanya Ahli Sunnah wal Jamaah itu, Jabariyah dan Qadariyah itu memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga kita tahu bahwasanya mereka itu pemahamannya berbeda. Nah, dari sini kita bisa lebih menambah ilmu dari suatu matkul ilmu tauhid ini. Maka dari itu saya menyarankan untuk kita semua, menyarankan untuk mempelajari ilmu tauhid ini, karena besar manfaatnya untuk dipelajari, untuk dipahami juga. Itu sangat penting itu bagi kita. Dan yang terpenting itu refleksinya adalah kesadaran bahwa keimanan harus tercermin dalam akhlak dan perbuatan gitu. Ini yang paling pokok nih. Karena setiap orang itu berbeda gitu. Ada yang berilmu tapi tak beradab, ada yang beradab tapi tak berilmu, begitu. Nah, dari ilmu tauhid ini kita dituntut atau diharuskan bahwasanya kalau sudah berilmu kita juga harus punya adab, Nah, karena sebuah ilmu tanpa adab itu tidak akan sempurna gitu. Ketika adab pun tanpa ilmu juga tidak akan sempurna, karena dua aspek ini itu adalah golongan yang tidak bisa dipisahkan, kayak adik kakak gitu. Adab butuh ilmu, ilmu butuh adab gitu. Jadi ketika dua aspek ini bersatu, maka akan sempurnalah suatu ketauhidan kita. Dalam salah satunya tadi. Jadi ilmu tauhid ini sangat penting untuk dipelajari, sangat penting untuk dipahami, karena untuk menambah wawasan, untuk menambah pemahaman gitu. Dari yang kita pelajari
saya pelajari sebelum ini semester awal gitu. Ilmu tauhid ini membawa ilmu yang baik gitu bagi saya. Dari asalnya tidak tahu menjadi tahu. Dari golongan misalnya contohnya, dari golongan, dari perbedaan maupun dari kesadaran kita harus mempunyai akhlak yang mulia. Nah dari sana ilmu tauhid ini memberikan peran yang sangat penting bagi kita untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita yang mempelajari ilmu-ilmu tauhid, khususnya orang muslim, semoga membawa keberkahan ilmunya, memanfaatkan ilmunya sebagaimana ilmu yang telah didapatkan olehnya, dan semoga kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menuntut ilmu tauhid, karena kita mempelajari ilmu tauhid, karena kita memahami ilmu tauhid itu sendiri begitu. Tentunya mempelajari bukan sendiri, tapi mempelajari dengan gurunya, ada gurunya begitu. Karena saya menakutkan gitu kalau mempelajari sendiri-sendiri tanpa ada guru, itu kekhawatiran akan memberikan kesesatan dari yang kita kurang paham gitu. Maka kita harus mempunyai guru tersendiri gitu. Nah maka dari itu saya refleksinya dari tadi, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik maupun kurang sopan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.